Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, tiba di hari yang baru, tahun yang baru tentunya dengan berkat dan penyertaan Tuhan yang baru. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Dia Bapa yang sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidupmu. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau masih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh tiba di hari, di bulan, dan di tahun yang baru. Tentunya kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat semua yang telah Tuhan kerjakan. Kami mau datang pada pagi hari ini dengan kesungguhan hati kami, sebab Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bawa hatimu untuk lebih lagi datang kepadanya, sebab Dia Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan, kita kembali mau datang kepadanya dan panggil Dia. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa.
Inilah setiap hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan ucapan syukur atas setiap kebaikan demi kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebab selalu baru dan tidak pernah terlambat setiap pertolongan-Mu Tuhan, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, kembali nyatakan ku
hatimu. Kami datang Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, sebab selalu baru dan tidak pernah terlambat Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang, sebab sungguh besar setia Tuhan. Besar setia, katakan besar setia. Sekali lagi nyatakan besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan, sampai selama-lamanya kami meyakini bahwa Engkau baik dan akan terus baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau merayakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari setiap kita bersama nyatakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa di tahun yang baru ini mujizat Tuhan juga akan kita alami bersama, amin. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada kuasa-Mu sungguh terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada
atas hidup kita. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak lebih lagi buat kebaikannya. Sebab kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, sebab kesetiaan Tuhan itulah yang akan memimpin kehidupan kita di tahun yang baru ini. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun yang lalu kami boleh menyelesaikannya, dan kami tiba masuk di tahun yang baru Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami ke depannya. Tapi satu yang kami yakini, Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kau yang akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
setiap musim hidupku. Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku.
pujian ini menjadi doa kami di awal tahun yang baru ini ya Tuhan. Bersama-Mu kami akan berjalan melewati segala situasi hidup kami. Amin. Kami tetap percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, teguhkan kami pagi hari ini melalui firman yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu itu terus berbicara menjadi bekal kami di sepanjang tahun yang baru. Biar kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan. Berkati tim pujian, tim pemusik yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Pakai mereka lebih lagi di tahun yang baru ini Tuhan. Dengan kuasa dan urapan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Dan firman-Mu terus berbicara jauh lebih keras melampaui apa yang dapat hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Biar firman-Mu itu terus menjadi bekal dalam kehidupan kami hari-hari yang akan kami lalui di depan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam otoritas kuasa-Mu. Di dalam satu nama yang kudus dan penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Di mana suara saya boleh didengar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di hari yang pertama di awal tahun 2026 ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita untuk kita boleh memasuki hari yang baru. Bukan hanya sekedar pergantian kalender dari 2025 menuju 2026. Tapi sebelum memasuki tahun yang baru ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita harus menyertakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan sudah menjaga, melindungi kita, memberikan berkat-berkat-Nya di sepanjang tahun yang sudah kita lalui, bersama juga dengan banyak hal yang harus kita lalui pagi hari ini, kita perlu menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya gambarkan kita itu seperti sedang berdiri di depan sebuah pintu yang tertutup. Di depan pintu itu kita tahu di belakang kita sudah lalui banyak hal yang terjadi di tahun 2025. Bagaimana banyak warna yang kita sudah lewati, sukacita, ada tawa, tapi juga ada tangisan, ada air mata dalam gelap. Mungkin ada doa-doa yang kita panjatkan, mungkin ada banyak hal yang banyak orang tidak tahu, tapi hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Kita bersyukur kita bisa melewatinya. Dan di depan pintu yang tertutup yang tertuliskan tahun 2026 ini, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang akan terjadi nanti di balik pintu ini? Hari ini kita ada bersama-sama di depan pintu yang sama, 2026. Apa sih yang ada dalam benak kita? Apa sih yang ada dalam pikiran kita? Ketakutan, kekhawatiran, akankah hari depan saya jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin? Kegagalan, suatu yang tidak mengenakan kita, kesakitan mungkin yang sudah kita lalui, apakah kita akan menjalani hari-hari di depan dengan lebih baik? Tahun baru bukan hanya angka yang baru, bukan hanya usia yang baru yang bertambah tua untuk kita, tapi tahun yang baru adalah satu kesempatan terbaik untuk kita mengalami penyertaan Tuhan dalam cara yang belum pernah kita bayangkan. Bapak Ibu, mari kita mau memasuki pintu tahun yang baru 2026 ini dengan percaya penuh janji Tuhan, dengan optimis kita memasuki tahun yang baru bersama Tuhan. Kita bisa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat
beberapa ayat yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, poin saya adalah mari ubah fokus hidup kita. Memasuki tahun baru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ubah fokus hidup kita. Mari kita akan lihat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di rumah masing-masing. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Mari kita move on bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang memiliki konteks latar belakang tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel. Bagaimana ketika mereka mengalami masa pembuangan, mereka itu mengalami begitu kelamnya masa itu, begitu hancurnya masa itu, mereka terpuruk dan mereka kehilangan segala-galanya. Mereka hidup dalam satu trauma nasional di mana bait suci mereka dihancurkan, harta mereka dijarah dan hidup mereka pun menjadi tawanan. Keadaan yang sangat miris, keadaan yang sangat hancur-hancuran. Tapi di tengah-tengah situasi itu mereka mulai memikirkan, wah enak ya zaman dulu. Zaman dulu ketika Tuhan masih memimpin kita, Tuhan memimpin kita keluar dari Mesir dengan berbagai macam mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Enak ya dulu ketika Tuhan memimpin kita dengan raja-raja, dengan kemuliaan raja-raja, kejayaan pada masa Raja Daud dan Raja Salomo. Tapi mereka saat itu mereka bersedih hati, mereka putus asa, rasanya kok hari-hari akhir hidup mereka adalah dalam keterpurukan pembuangan Babel. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan memberikan firman melalui Nabi Yesaya dan ayat yang tadi kita baca. Mari kita akan baca kembali di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yesaya pasal 43 ayat 18 ini, tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu, karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan. Inilah firman Tuhan, inilah janji Tuhan. Di tengah kehancuran dan keterpurukan mereka, situasi yang buruk yang mereka hadapi, Tuhan mengingatkan kembali, udah gak usah ingat-ingat yang dulu-dulu. Aku masih akan melakukan hal-hal yang lebih besar jika dibandingkan yang pernah kalian alami. Ayat ini bukan ajakan untuk kita melupakan sejarah, untuk melupakan siapa diri kita di zaman dulu, bukan amnesti, siapa sih kita dulu, bukan. Tapi ayat ini mengatakan jangan ingat-ingat yang lalu, artinya apa? Yuk kita segera move on supaya kita bisa melihat hal-hal baru yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Karena banyak kali orang susah untuk move on, orang masih suka hidup di masa lalu, baik itu kenangan masa yang indah, kejayaan mereka, kesuksesan mereka. Tapi juga banyak orang yang suka tinggal di dalam masa lalu, itu masa-masa keterpurukan mereka, sakit hati mereka itu masih dikenang dan diingat-ingat. Bukankah kita sering mendengar orang mungkin mengatakan kepada kita, oh saya dulu orang paling kaya di kampung saya, tapi hari ini saya orang yang paling miskin. Saya dulu rajin melayani Tuhan, saya dulu. Banyak orang terjebak dengan masa lalu, baik itu yang manis, baik itu yang pahit. Tapi pagi hari ini kita belajar untuk menghidupi hidup yang sekarang, hari ini. Karena dengan menghargai waktu, dengan menghargai kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini, itu anugerah buat setiap kita. Kemarin hanya sejarah buat kita, masa lalu kita. Besok kita belum tahu apa yang terjadi dan itu menjadi misteri buat setiap kita. Di depan pintu 2026 kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari hargai waktu hari ini. Karena hari ini merupakan anugerah
yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita masih bisa menghirup udara segar di tahun yang baru, di hari yang pertama tahun yang baru. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu tinggalkan masa lalu kita. Tanggalkan semua hal yang membebani kita. Karena banyak orang memasuki tahun yang baru dengan cara yang lama. Kita memasuki tahun yang baru tapi kita masih menggendong beban kita di tahun yang lama. Akhirnya kita terseok-seok menghadapi tahun yang baru. Akhirnya kita pesimis, kita menjadi takut. Lepaskan hal yang sudah kita lalui di tahun 2025. Kejayaan kita, kesuksesan kita, semua akan kita tinggalkan dan kita akan memasuki semua yang baru. Mari kita akan masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Masa lalu itu penting Bapak Ibu, tapi hanya untuk kita belajar. Belajar dari pengalaman kita. Kenapa sih kita bangkrut tahun lalu? Oh kita belajar sesuatu, oh kita berarti nggak boleh seperti ini. Kenapa sih kita bisa sukses tahun yang lalu, berarti tahun ini kita bisa sukses. Seperti itu, tapi kita tidak boleh tinggal di masa yang lalu. Karena coba Bapak Ibu Saudara, coba hitung-hitung berkat Tuhan. Pernah nggak hitung berkat Tuhan? Hitung berkat Tuhan, pasti berkat Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang suka nyatet pembukuan biasanya justru hal yang melebihi ekspektasimu itu yang terjadi. Kadang menurut pembukuan nggak bakal cukup nih. Tapi ternyata hari ini kita bisa melewati tahun 2025 semua karena anugerah Tuhan. Tapi seringkali sayangnya adalah kita itu gagal fokus. Kita itu lebih fokus kepada hal-hal yang menyakitkan, kepada hal-hal yang merugikan, kepada hal-hal yang tidak mengenakkan buat kita daripada kita fokus kepada Tuhan yang bisa mengubahkan hal-hal yang menyakitkan itu menjadi hal-hal yang lebih baik. Hal-hal yang tidak mengenakkan menjadi hal-hal yang terbaik buat kita. Mari pagi hari ini sebelum terlambat, baru hari yang pertama dari 365 hari yang akan kita jalani bersama. Mari ubah fokusmu, jangan cuma lihat ke belakang terus. Jangan cuma melihat ke masa lalu terus, karena ketika kita melihat ke belakang terus kita nggak bisa melihat ternyata di depan itu ada sesuatu yang lebih bagus, ada sesuatu yang lebih indah. Ternyata Tuhan sudah bukakan jalan kita di depan, tapi karena kita nengoknya ke belakang terus akhirnya kita nggak bisa melihatnya. Oleh karena itu awal tahun mari buat peringan hidupmu, beban-beban yang gak perlu, sampah-sampah yang tidak perlu jangan dibawa masuk di tahun yang baru. Tapi kita tinggalkan sebagai kenangan, sebagai pelajaran di tahun 2025. Seorang wanita yang bernama Laura Story, dia mengalami berbagai hal yang tidak mengenakkan dalam hidupnya. Dan 2 tahun setelah pernikahannya dia mengalami bagaimana suaminya mengalami tumor otak. Mereka mulai berdoa kepada Tuhan, mereka percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Tapi ternyata hari berganti hari tumor itu tidak hilang dari hidup suaminya. Dan dia mulai mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kami sudah berdoa yang terbaik, kami sudah meminta kepada Tuhan, kami meminta berkat, kami meminta kenyamanan, kami meminta perlindungan, kami meminta kesembuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab, malah Tuhan mengizinkan kesakitan, tragedi dalam hidup kami. Tapi di sela-sela masa-masa yang tidak mengenakkan seperti itu, Laura Story mulai menguatkan hatinya. Dia mulai fokus kepada Tuhan dan dia berkata, pasti ada rencana Tuhan terbaik melalui peristiwa dan tragedi yang aku alami. Akhirnya itu menguatkan dia, dan dalam pergumulan itulah dia menuliskan sebuah lagu, dan lagu yang berjudul Blessing itu lahir dari pergumulannya. Lagu ini sungguh bagus, memberkati saya juga ketika saya mendengarkannya. Bapak Ibu sudah bisa mencarinya. Lagunya berjudul Blessing, Laura Story penulisnya. Dan syair lagu ini mengatakan seringkali kita itu meminta berkat, meminta kenyamanan, meminta kesembuhan, meminta hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan diam gak menjawab. Tapi justru
hujan, justru badai itu yang Tuhan izinkan. Dan ref lagu ini mengatakan seperti ini. Karena bagaimana jika berkat-berkatmu itu datang melalui tetesan hujan? Bagaimana jika kesembuhanmu datang melalui air mata? Bagaimana jika cobaan hidup ini merupakan rahmatmu yang terselubung? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berdoa akan banyak hal yang kita anggap baik dalam hidup kita. Tapi terkadang juga Tuhan justru memberkati kita dengan memberikan apa yang tidak seperti yang kita doakan. Tapi kita percaya Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah kehancuran, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada situasi kita. Kalau kita hanya fokus kepada situasi kita, masalah kita akan takut, kita akan pesimis, kita akan tidak punya kekuatan untuk menjalani hari-hari di depan kita. Tapi mari kita arahkan fokus kita kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Jangan biarkan masa lalu mengunci masa depan kita. Yang kedua, kita akan belajar bahwa Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru. Kita akan lanjutkan ayat yang tadi. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19 bagian A terlebih dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru dan sekarang sudah dimulai. Masih belum tahukah kamu? Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit mengulas bahasa asli dari baru. Di sini digunakan kata kadas yang berarti itu benar-benar baru dalam kualitas, dalam bentuk, bukan sekedar perbaikan, bukan sekedar daur ulang, tapi benar-benar fresh, baru. Dan itu yang sedang dikerjakan Tuhan hari-hari ini dalam hidup kita. Allah tidak hanya memperbarui situasimu, tidak hanya mendaur ulang situasimu, tapi Tuhan menciptakan sesuatu yang fresh untuk engkau alami hari-hari ini, yang sebelumnya engkau katakan mustahil. Dan Tuhan mengatakan karya baru itu sudah tumbuh hari ini. Apakah engkau belum mengetahuinya? Mari kita akan lanjutkan. Mengetahui berasal dari kata yada. Yada di sini berarti adalah mengetahui karena kita memiliki hubungan yang sangat pribadi, sangat dekat, pengenalan yang pribadi. Siapa yang lebih mengenal kita? Pasangan kita biasanya, karena tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol. Atau mungkin bestie kita yang gak punya pasangan, mungkin punya sahabat. Sahabat ini yang selalu dekat dengan kita, tempat kita curhat, tempat kita bercerita, ngobrol. Nah, ayat ini menceritakan bagaimana belumkah kamu mengetahuinya, artinya kata tahu di sini itu pengetahuan yang karena kita dekat. Bapak Ibu, kita tidak akan mengetahui apa yang sedang Tuhan kerjakan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita ngelihatnya dari jauh. Kita nggak akan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini ketika kita tidak mau mendekatkan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Kalau kita cuma jadi penonton dari kejauhan, kita nggak akan melihat Tuhan itu sedang ngapain dalam hidup kita. Tuhan itu sedang ngerjain apa. Padahal Tuhan itu berjanji dia akan membuat sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, yang belum pernah kita nikmati. Fresh. Tapi kita nggak bisa melihatnya karena kita jauh dari Tuhan. Karena kita hanya menjadi penonton yang jauh dari Tuhan. Yuk. Pagi hari ini belum terlambat, di tahun yang baru ini kita mau dekat kepada Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan itu sedang mengerjakan apa. Tuhan itu sedang mengerjakan apa dalam hidup kita. Kok sepertinya Tuhan itu diem aja dalam hidup kita. Padahal Tuhan berjanji, Tuhan melakukan hal-hal yang baru. Dan hal-hal yang baru itu mulai tumbuh sekarang. Tapi kenapa sih kita nggak ngelihat, kayak doa kita itu jauh dari jawaban Tuhan. Tuhan sedang bekerja lewat hal-hal kecil
yang mungkin kita abaikan hari-hari ini. Bukankah sebagai manusia kita seringkali hanya memperhatikan yang gede-gede, mujizat yang spektakuler, kesembuhan dari penyakit yang sudah divonis dokter nggak akan ada obatnya. Yang gede-gede saja yang kita perhatikan, tapi kita lupa memperhatikan hal-hal kecil, detail hidup kita. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang detail, yang selalu memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kita, yang selalu kita lewatkan karena kita anggap sepele. Bapak Ibu, hari-hari ini tahun yang baru, yuk kita mulai melihat hal-hal kecil dalam hidup kita. Mungkin ada kesempatan, mungkin ada peluang. Mungkin ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kita, tapi kita nggak bisa ngelihat karena kita melihat masalah kita itu jauh lebih besar. Mari kita mau belajar melihat Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam hidup kita. Sadari dan perhatikan, jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita hanya mengharapkan Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Dan sampai kapanpun doamu belum dijawab Tuhan karena engkau cuma melihat yang gede-gede. Padahal dari hal-hal yang kecil-kecil Tuhan itu sudah menunjukkan bahwa dia sedang bekerja dan proses itu sedang berlangsung. Oleh karena itu mari percaya pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan memang tidak seperti waktu kita. Waktu Tuhan memang kadangkala berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Tapi mari kita percaya Tuhan selalu bekerja meskipun perlahan. Ayat ini mengatakan seperti digambarkan seperti benih yang bertumbuh diam-diam yang butuh proses. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dan kalau kita menanam tanaman, menanam benih tidak dalam waktu semalam tiba-tiba tumbuh pohon yang besar. Semua butuh proses. Dan waktu Tuhan selalu yang terbaik meskipun kelihatan lambat tapi tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara, ketika anak ada benih dalam janin seorang ibu yang hamil. Anak ini tidak lahir dalam waktu semalam, tapi butuh 9 bulan 10 hari di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya untuk dia boleh mengalami pertumbuhan yang maksimal. Seandainya anak ini karena ada beberapa kendala, dia lahir sebelum waktunya, dia menjadi anak yang prematur. Mungkin 7 bulan sudah keluar, 8 bulan sudah keluar, itu menjadi anak yang prematur yang membutuhkan penanganan khusus. Tapi anak yang normal, anak yang sehat akan lahir pada waktunya. Tepat pada waktunya. Mari kita mau percaya Tuhan menghargai proses daripada menghargai mujizat yang besar. Oleh karena itu kita mau percaya dalam setiap proses Tuhan, waktu yang akan memproses kita tetap percaya ada kesetiaan Tuhan di sana. Tuhan tidak mungkin meninggalkan setiap kita. Dia memberikan janji dan dia pasti akan menggenapkan rencana-rencananya yang terbaik buat kita. Biar kita boleh percaya janji Tuhan. Karena kita hidup di tengah budaya yang serba instan. Zaman next day delivery Bapak Ibu. Kita pesan barang hari ini, besok pasti jaminan nyampe. Nah gitu. Jadi setiap kita berdoa kepada Tuhan, kita juga berharap malaikat itu next day delivery. Tuhan kita berdoa hari ini, besok harus ada, harus nyampe apa yang aku doakan. Nah seperti itu ya. Kita kadang tidak sabar menunggu mujizat Tuhan. Kita selalu ingin mujizat yang cepat, transformasi yang cepat, pokoknya jawaban yang segera. Sehingga kita susah untuk memiliki iman yang menunggu waktu Tuhan. Pagi hari ini latih imanmu untuk melihat penyertaan Tuhan di setiap detail hidup kita. Jangan merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Pada setiap detail hidupmu ternyata ada hal-hal kecil yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan lambat tapi tidak pernah terlambat. Seorang penulis buku bernama Henry Nouwen mengatakan Allah tidak pernah selesai berkarya. Bahkan di tengah kehancuran dia sedang menenun kain baru dari benang-benang yang tampak kusut. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Bahkan teolog John Calvin dia juga mengatakan Allah tidak terikat oleh cara-cara lamanya. Ia bebas menciptakan jalan baru bahkan di tempat yang paling tidak terduga demi menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Seringkali kita hanya berseru-berseru, kita berteriak-teriak, kita ngareok kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini enggak dijawab? Tapi kita lupa memperhatikan, padahal Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin kita belum bisa melihatnya, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak berkarya. Sebenarnya Tuhan sudah melakukan sesuatu, tapi karena kita dari jauh, jadi kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa memahami apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Oleh karena itu statement saya adalah ketika kita belum dapat melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena Tuhan selalu menyiapkan sesuatu yang baru, yang fresh untuk setiap kita. Oleh karena itu dekatlah supaya kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Yang ketiga, kehadiran dan penyertaan Tuhan. Ini yang penting yang harus kita selalu rindukan dalam hidup kita memasuki tahun yang baru ini. Yesaya 43 ayat 19b dikatakan, "Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji membuat sesuatu yang baru dan itu bukan yang kecil-kecil. Ayat ini kadangkala apakah ini halunya kita, apakah ini mungkin buat kita, masa ada jalan di padang gurun. Dan kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu banyak menggunakan bukan berarti jalan setapak, bukan berarti jalan seperti orang manjat gunung, itu pasti ada jalannya meskipun kecil, bukan seperti itu. Tapi Tuhan membuat jalan besar di padang gurun. Kayaknya satu hal yang gak mungkin ya. Padang gurun itu sesuatu hal yang susah untuk dilewati. Dijalani aja susah, apalagi harus membuat jalan. Dan Tuhan juga mengatakan dia akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Kayaknya sesuatu hal yang mustahil. Gak mungkin di padang belantara ada sungai. Apalagi dikatakan ini sungai-sungai, bukan sungai kali yang kecil. Sungai yang besar. Satu hal yang mustahil. Tapi kehadiran dan penyertaan Tuhan menjamin sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan pelajari lebih lanjut Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang baru. Mungkin bukan hal yang biasa yang pernah ada. Tapi Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Bahkan mustahil di pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dari awal tahun 2025 dulu punya resolusi. Semua resolusi tercapai enggak? Mungkin tidak semua resolusi kita tercapai di tahun yang kita masuk tahun baru lagi. Tapi kita percaya Tuhan tidak seperti kita. Ketika Tuhan merancangkan sesuatu yang baru, Tuhan pasti mengerjakannya sampai selesai. Meskipun itu hal-hal yang mustahil menurut pemikiran kita. Tapi kita percaya di padang gurun yang tandus sekalipun Tuhan sanggup membuat sungai-sungai mengalir deras untuk memberkati setiap kita. Ini bahwa bukti bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Jalan di padang belantara dan sungai-sungai. Di tengah ketandusan hidupmu, di tengah ketidakpastian hidupmu hari-hari ini, mari kita percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidup kita. Kita percaya Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita, tapi dia juga turun tangan untuk menyertai kita. Sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan buat kita. Tuhan sanggup memberkati kita dengan limpah di tempat di mana orang berkata itu kering dan tandus. Saudara pernah dengar Dietrich Bonhoeffer, saya suka mengutip kalimat teolog ini. Dia mengatakan Allah tidak hanya menjanjikan masa depan yang indah, tetapi ia hadir dalam penderitaan itu sendiri dan menjadikannya ladang bagi karya barunya. Kalau hari ini Anda menderita, hari ini engkau punya masalah, berarti itu ladangnya Tuhan untuk mengerjakan karya barunya untuk kita. Kalau engkau gak punya masalah, Tuhan gak punya ladang di sana untuk mengerjakan karya yang baru.
karya yang mustahil buat kita. Padang gurun, tempat yang kering, tempat yang sunyi, mungkin berbicara tempat yang tidak ada sumber dayanya. Mungkin hari-hari ini kau mengalami tempat yang kering seperti ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi padang gurun Anda. Mungkin itu berbicara tentang sakit penyakit yang kau alami. Mungkin itu berbicara tentang anak-anakmu yang susah diatur dan memberontak. Mungkin itu berbicara tentang bisnismu yang mengalami kemacetan. Tapi dengarkan khotbah saya, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan di sana seringkali Tuhan justru mengerjakan kuasanya yang paling nyata. Banyak kali orang pengen berkat Tuhan, orang pengen mujizat Tuhan, tapi ketika ditanya Anda mau masalah enggak ada yang mau Bapak Ibu. Semua pengennya jalannya baik-baik saja, tapi ketika engkau tidak sampai di padang gurun, engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Oleh karena itu mengapa? Kadang Tuhan tidak pernah berjanji semua jalan kita lurus. 2026 jalan kita seperti jalan tol. Gak ada masalah, gak ada penyakit, gak ada kerugian. No. Tapi Tuhan berjanji, meskipun kau di padang gurun, aku akan hadir menyertai engkau. Kita akan belajar dari contoh bangsa Israel dipimpin Tuhan melalui padang gurun berapa tahun? Bukan setahun, 2 tahun, 40 tahun di padang gurun. Secara akal manusia akan habis-habisan. Tapi ternyata kita melihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 4 dikatakan bajunya tidak rusak, tidak menjadi buruk. Sepatunya, kasutnya, kakinya enggak jadi bengkak, sepatunya enggak rusak-rusak 40 tahun. Bayangin enggak ada tos serba di padang gurun. Bisa beli sepatu, bisa beli baju, enggak bisa. Tapi Tuhan memeliharakan hidup mereka. Kalau kita tiap tahun kita beli sepatu, apalagi yang anak-anak sekolah yang dipakai main bola, dipakai apa, rusak terus. Tiap tahun harus beli sepatu, tiap tahun harus beli baju. Tapi Tuhan memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Oleh karena itu saya berikan statement ini, jangan anggap padang gurun itu sebagai akhir dari cerita hidupmu. Karena Allah justru sering memilih padang gurun sebagai ruang kelas untuk kita bisa mengalami transformasi rohani kita. Pasti ada rencana Tuhan di sana, bukan hanya rencana untuk memberikan kau jalan keluar, tapi rencana untuk membentuk kehidupanmu, rohanimu, pribadimu menjadi satu karakter yang kuat di hadapan Tuhan. Justru melalui padang gurun, dan saya katakan padang gurun menjadi ruang kelas bagi Tuhan banyak mengajar kita. Ketika hari-hari ini engkau di padang gurun, tanya Tuhan, Tuhan sedang ngajar saya apa? Melalui padang gurun ini, melalui hal-hal yang kering, yang sepertinya mustahil, yang sepertinya garing, gak ada apa-apa. Tuhan sedang ngajar kita apa? Karena padang gurun itu ruang kelas buat Tuhan bekerja, ngajarin kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat dan setia maka Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita, bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Oleh karena itu apa yang Tuhan kerjakan itu seringkali kita tidak mengerti karena apa? Di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, di luar pikiran kita, pemahaman kita yang sempit ini untuk mengerti kebesaran Tuhan. Mari tetap percaya dan sertakan Tuhan dalam hidup kita. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, beberapa ayat di atasnya mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, perhatikan yang saya beri warna merah, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, aku tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lihat kedahsyatan Tuhan kita. Ketika Tuhan berjanji jangan takut. Ketika Tuhan berjanji aku menyertai engkau. Mari berjalanlah bersama Tuhan. Meskipun kau melewati api, meskipun kau menyeberang melalui air, engkau akan selamat. Meskipun melewati badai, tadi pujian kita
kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak memindahkan padang gurun, tapi justru Dia berjanji Dia akan membuat jalan baru, membuat jalan di dalam padang gurun. Hal yang mustahil pun Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tuhan tidak selalu mengangkat pergumulan, tapi menyertai dan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk melaluinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Statement saya ialah iman bukan menghindar dari padang gurun, tapi justru melihat Tuhan membuat jalan baru di dalamnya. Saya ingin menutup dengan satu kisah seorang dokter, Paul Brand. Mungkin musik bisa mempersiapkan diri. Dokter Paul Brand ini seorang dokter yang terkenal pada waktu itu di Inggris Raya. Tapi dia memutuskan untuk dia pergi melayani orang-orang, ribuan orang yang menderita sakit kusta di India. Dia pergi ke sana dan dia meninggalkan semuanya, dia pergi untuk merawat orang-orang yang dikucilkan masyarakat karena penyakit kustanya. Ketika banyak orang wawancara dia banyak ditanya, kenapa mau meninggalkan kesuksesannya, karirnya di London untuk pergi melayani orang-orang yang sakit kusta, yang dikucilkan masyarakat ini. Dia hanya menjawab seperti ini, saya tidak datang untuk menyembuhkan kusta, saya datang untuk menunjukkan bahwa setiap tubuh yang rusak adalah ciptaan Allah yang berharga. Dan dia banyak menyembuhkan, mengobati orang-orang kusta. Dia mulai memulihkan orang kusta dan mengembalikan mereka kepada martabat mereka. Mereka yang sembuh, mereka mulai mengajar, menjadi guru, menjadi penginjil, menjadi penjahit, menjadi banyak orang yang berguna. Karena dia menemukan bahwa sakit kusta ini sebenarnya bukan sakit kematian, tapi penyakit kusta itu adalah orang yang kehilangan rasa sakitnya, sehingga dia kadang melukai dirinya karena dia nggak ngerasa sakit. Oleh karena itu dia banyak menulis buku tentang bagaimana, yang banyak memberkati orang tentang bagaimana keindahan di balik penderitaan. Dan dia mengatakan sakit itu anugerah. Sakit itu cara tubuh kita berkata awas. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mungkin mengalami sakit, kita mengalami kesakitan, penderitaan, mengalami kita dijahatin orang, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Itu berarti imanmu mengatakan kepadamu, awas, engkau butuh Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2026, mari kita tanggalkan semua yang harus kita lepaskan, semua beban yang harus kita lepaskan supaya kita enteng memasuki tahun yang baru 2026. Mari kita belajar mempercayai Tuhan yang sudah membuat jalan yang baru buat setiap kita. Dan kita percaya Tuhan sanggup membuat jalan bahkan di tempat-tempat yang mustahil buat kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Gak usah cari-cari prediksi, marilah cari Tuhan saja. Dengan optimis kita melangkah bersama Tuhan. Tuhan sanggup membuat jalan yang baru, bahkan di tempat yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan, yang kelihatan mustahil buat kita. Kadang Tuhan tidak memindahkan gunung. Tuhan tidak memindahkan permasalahan persoalanmu yang seperti gunung. Tapi Ia berjanji, Ia akan berjalan bersama kita untuk mendaki gunung itu. Dan kita sanggup melewatinya bersama dengan penyertaan Tuhan. Amin. Akhir kata saya mengucapkan selamat tahun baru kepada setiap jemaat Tuhan yang terkasih. Mari optimis, mari masukin tahun 2026 dengan benar-benar kau memegang Tuhan. Tuhan, aku butuh penyertaan-Mu, aku butuh pengawalan-Mu. Meskipun gunung itu tidak berpindah, aku mau berjalan bersama Tuhan mendaki gunung itu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman yang sudah kita dengar. Biar ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Kalau hari-hari ini kita sedang bertanya-tanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bertanya, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada harapan?
tangisan, rasa sesak di dada. Rasa sesak di dada. Yes, imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. meski mataku tak melihat. Meski mataku tak melihat. Mari bawa hatimu, bawa seluruh pertanyaanmu kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Terima kasih Tuhan. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa Asal Kau di sampingku. Kau di sampingku. Meskipun masalahku masih ada, Masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu yang terindah Tuhan. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hari pertama di awal tahun 2026, tentu ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan. Apakah tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik? Aku akan mengalami hal-hal yang indah di tahun 2026 nanti. Banyak pertanyaan, banyak kegalauan dalam hati kita. Mari pagi hari ini bawa kepada Tuhan. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Ketika Tuhan menyertai hidupmu, tahun yang dianggap padang gurun pun Tuhan sanggup membuka jalan yang baru untuk setiap kita. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Dan Tuhan berkata, apakah engkau tidak melihatnya? Mari mendekat kepada Tuhan, supaya engkau tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mari sertakan Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Bersertalah dengan Tuhan, karena jika Tuhan tidak memindahkan gunung, Tuhan sanggup membuat kita berjalan bersamanya mendaki gunung itu. Padang gurun Tuhan sanggup membuka jalan. Padang belantara Tuhan sanggup membuat sungai-sungai mengalir untuk memberkati kita. Bangkitkan imanmu, percayalah, masuk tahun 2026 dengan penyertaan Tuhan, dengan optimis. Kau akan mengalami Tuhan, kau akan berserta dengan Tuhan. Apa yang dikatakan orang mustahil, itu akan kau alami. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan orang, kau akan terpuruk, tidak mungkin kau akan menderita. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan menjadi jalan yang baru untuk anugerahnya yang selalu baru. Amin. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Mari kita bawa semua pertanyaan kita kepada Tuhan. Tuhan, apakah masih ada harapan? Dan biarlah Tuhan yang meneguhkan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Jiwaku bertanya, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja.
yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami percaya kalau tahun 2025 Tuhan menyertai kami, maka di awal tahun ini Tuhan yang sama, yang tak pernah berubah, yang janjinya bersifat kekal akan tetap menyertai kami. Kalau Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, Tuhan juga sanggup membuat hal-hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2026 ini. Sekalipun mata kami belum melihat, tetapi iman kami berkata, Tuhan kami setia. Dan Tuhan merancangkan apa yang jauh lebih baik, bahkan sangat terbaik untuk kami umat ciptaannya. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu untuk kami melangkah, mengawali tahun yang baru ini dengan kepastian, dengan iman bahwa Tuhan menyertai dan terus menyertai. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu sudah menjadi berkat buat kami. Pakai dan urapi, berikan pencerahan akan firman Tuhan, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan dan dimenangkan bagi Kristus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, mari berkati kami dan teguhkanlah berkat-Mu untuk awal tahun ini, supaya kami dengan penuh kepastian melangkah dari hari ke hari, melihat kebaikan demi kebaikan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara semua. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, hikmat, takut akan Allah, bahkan pengurapan dan berkat yang berkelimpahan, baik secara jasmani maupun rohani, dilimpahkan dan diteguhkan kepadamu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku.